Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Di saat makannya di luar, karena kan makan itu cenderung lepas masker, jadi kan outdoor lebih aman. Tercinta, Fairuz dan Sony Septian. Untuk itu, Mbak silakan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Sebelumnya terima kasih teman-teman udah datang, udah berbagi kebahagiaan juga buat kita. Terus alhamdulillah juga hari ini akikahannya lancar di rumah Kenanga, masya Allah. Alhamdulillah nggak hujan juga, lancar. Pesta kebun, garden party. Alhamdulillah tadi sudah didoakan juga sama. Oh iya sayang. Jadi ini nggak boleh balonnya dipegang abangnya. Didoakan juga sama para guru, banyak juga Bisa teman-teman terjadi yang perang datang. dunia. Dan alhamdulillah tadi semua Jangan dilepas cakap. sebelum masuk teman-teman semua di swab dulu. Insya Allah menjadi ikhtiar juga lah untuk prokes kita juga. Alhamdulillah negatif semuanya. Dan insya Allah acaranya tadi berjalan lancar dan minta doanya dari teman-teman. Ini konsep garden party ini siapa yang kepingin nih? Sebenarnya sih aku sih pengennya lebih ke arah, kan memang ini kan yang diundang juga nggak terlalu banyak ya, karena kan kita mengikuti prokes yang ada gitu loh. Jadi memang orang-orang yang memang deket banget sama aku aja yang aku undang gitu. Dan konsepnya sendiri mau kayak gini tuh outdoor tuh juga lebih bagus sih ya gitu. Ada outdoor, ada indoornya juga. Di saat lagi berdoa di dalam dan di saat makannya di luar, karena kan makan itu cenderung lepas masker, jadi kan outdoor lebih aman lah ya gitu. Walaupun sudah dan di saat makannya di luar, karena kan makan itu cenderung lepas masker, jadi kan outdoor lebih aman lah ya gitu. Walaupun sudah semuanya melalui proses swab dulu sebelum masuk ke sini gitu. Jadi memang pengennya tuh suasananya tuh yang adem, santai gitu. Jadinya memang memilihnya tuh kemarin sempat beberapa tempat sih, akhirnya jatuh ke sini tuh memang karena di rumah Kenanga, karena memang senang aja gitu. Karena suasananya tuh enak, kekeluargaan sih ya Bi. Ya, kekeluargaan, terus buat mingle-minglenya juga enak. Dan juga kan nggak terkungkung di satu ruangan, jadi kayak udara bebas juga sih di sini. Tadi pada saat acara juga pas nangis juga, mengucapkan terima kasih untuk orang tuanya, terus sempat ngaji juga. Bagaimana tuh sebagai orang tua? Kalau ngaji memang mami dedinya udah tahu dia mau ngaji, karena kan dilatih juga. Jadi dedinya, ayo abang di rumah ngaji dulu, udah maksudnya dibantu untuk melancarkan lagi. Karena memang hafalan-hafalan yang abang hafalkan itu semuanya memang selalu diulang lagi. Kita sebagai orang tua itu mensupport. Jadi nggak hanya guru ngaji kan cuma seminggu, kayak cuma dua kali aja ya. Nah selebihnya dari hari itu kita sebagai orang tua mensupport Fas untuk mengajinya itu tetap diasah. Dan apa surat-surat yang pernah dulu dihafal supaya nggak hilang, kita bantu lagi untuk mengulang terus gitu loh. Dan mami selalu bilang, apa bang kalau seandainya abang ngaji, artinya harus apa gimana? Kita bantu lagi untuk mengulang terus gitu loh. Dan mami selalu bilang, apa bang kalau seandainya abang ngaji, artinya harus apa gimana? Artinya harus dibaca. Biar Tahu artinya. Biar tahu isi tentang suratnya itu apa. kalau abang ngaji Al-Quran itu untuk siapa? Untuk Allah. Jadi memang aku arahin biar dia tahu bahwa dia mengaji tuh jangan sampai untuk hanya kesenangan dunia aja gitu loh. Tapi kan mengaji itu kita harus tahu untuk Allah, artinya suratnya itu apa. Jadi di saat dibaca juga meresap ke hati gitu. Jadi kita sebagai orang tua tuh selalu mengajarkan itu ya sayang ya. Tapi kalau untuk kata-kata yang tadi Fas ucapkan, sejujurnya kita berdua beneran nggak tahu. Karena saya nggak habis pikir, maksudnya Fas ada bikin kata-kata, maksudnya ada kata-kata yang setelah ngajinya itu. Jadi apalagi aku memang orangnya paling nggak bisa nahan kalau udah ngeliat dia ngaji tuh, kayak sebagai orang tua tuh merasa bangga aja gitu bahwa apa yang aku inginkan kok sedikit-sedikit mulai tercapai. Fas mau belajar untuk menjadi pribadi lebih baik lagi tanpa harus saya sebagai orang tua ataupun suami memaksakan kehendaknya Fas gitu. Nggak ada sama sekali gitu. Dan itu abang keinginannya itu gitu. Senang banget ya pas bilang
abang pengen doain adik Davi gitu ya nanti di acara, terus pemilihan suratnya juga yang artinya bagus juga. Dan alhamdulillah ya udah senang aja gitu didoain sama anak soleh ya, insya Allah. Bisa turut hadir juga di hari kebahagiaan lah gitu ya, Tasyakuran Akikah plus hitanan juga. Kemarin ketemu terakhir itu malah pas podcast tempat kita lagi hamil gede ya. Hamil gede ya. Terus lahiran kita juga belum bisa datang karena kan ya COVID ya kemarin kan. Terus ya alhamdulillah sekarang bisa hadir kumpul-kumpul. Agak telat tadi, soalnya kita ada pengajian dulu tadi ya. Iya. Terus jadi agak telat. Alhamdulillah masih bisa silaturahmi sama banyak ustadz dan tamu yang lain gitu. Ya Mas Ari dan Kak Fei kemarin sempat keluarga pulang kampung apa jalan-jalan ke Magelang dan Klaten itu? Itu memang pas kerjaan juga ya, pas kerjaan pas banget kita sebenarnya di Jogja. Nah Mas Ari kan asli Klaten, jadi ya udah sekalian deh. Soalnya selama nikah berapa belas tahun, kayak cuma berapa kali pernah lah, ada sekali ada. Tuh sekali itu bayangin. Sekali ada, ya kan ada gitu kan. Nah, sekali ngajak orang tua kan selama pandemi COVID gitu belum pernah pulang kampung juga, ditambah memang kakaknya banyak yang mungkin dipanggil, banyak yang dipanggil kemarin, jadi ya kadarullah pas banget waktunya gitu. Mas Ari, gimana katanya kan ikut juga nih bangun masjid yang ada di Jogja ya, bareng sama teman-teman juga nih. Itu gimana tuh? Sekarang update-nya dong sedikit. Aduh, itu pahalanya teman-teman semua, jangan dibohongin. Ikut senang aja, ikut support kok, bukan kita ini ikut kita punya kegiatan apa, mereka punya kegiatan apa gitu yang bisa kolaborasikan bareng gitu, kita lakuin bareng. Nah untuk Mbak Vanessa sendiri bagaimana Mbak? Mungkin responnya nih, kan Mas Ari udah banyak keluar bareng sama teman-teman juga, aktivitasnya juga yang baik-baik gitu. Ya pasti ikut senang lah, kita sebagai istri kan nurut aja apa kata suami gitu. Apapun yang dilakuin kita percaya bahwa itu yang terbaik. Entah itu syiar agama, entah itu dia cari nafkah gitu kan. Yang penting kan semuanya halal, semuanya dilakuin yang benar gitu. Jadi kalau aku mah support terus sih. Mas Ari, update sedikit tentang perkembangan anak yang di pesantren seperti apa? Alhamdulillah ya masih begitu aja. Kemarin kita baru tahu kalau dia udah jadi atlet bola sekarang di sana. Ya. Pokoknya banyak banget. Seneng aja. Kegiatan ataupun kebiasaan-kebiasaan dia yang beda gitu. Dulu kan dia anaknya mageran gitu ya. Maksudnya apa-apa mau gerak tuh males, olahraga. Komputer banget lah gitu. Iya anak kan. gadget lah gitu. Terus tiba-tiba di situ ya mungkin karena kan dia nggak boleh pakai HP, nggak boleh pakai apa ya. Jadi aktivitasnya ya kayak olahraga. Tiba-tiba jadi kiper. Terus kiper ngikutin bapaknya lagi. Karena pengen jadi kiper, karena pengen kayak bapaknya. Ya udah gitu. Kalau saya kan setiap hari Senin malam main bola sama temen-temen, sama anak-anak musyawarah. Ya, posisinya ya menyesuaikan umur gitu. Saya juga kiper gitu. Jadi langsung kiper, anaknya juga kiper. Makanya banyak yang gerak lah ya. Lari juga, tapi ya seru deh. Maksudnya kita lihat perkembangan anaknya tiba-tiba begini, tiba-tiba itu, tapi arahnya positif semua. Cuma aku mau nyanyi ini, aku harus berangkat pergi karena ada show ya. Jadi doain semoga ini hari ini bisa lancar acaranya, bisa menjadi anak yang soleh. Untuk perkembangan orang sendiri udah kan nanti. Udah. Kalian BBS berarti ya Bun. datang acaranya. Orang melahirkan normal Kak Bun. Gak boleh begitu, gak boleh gitu, gak mau. Kita janjian lagi deh, nanti di Raffles, aku nyanyi di Raffles ya. Kalau mau, nanti aku ngomong lebih jangan sekarang, ini acara orang. Mas, tolonglah. Udah. Jalan Mas Bun, ya. Rasa ada kendala nggak sih bahwa masih anak baby juga gitu ke Bali liburan, jadi gimana mengurangi intimasi di antara kalian bagaimana? Oke, kalau misalnya untuk riuhnya enggak, karena kita udah test drive dulu kemarin ya, waktu dia 4 bulan kita udah coba road trip dan berhasil. Jadi ini yang pertama kali dia naik pesawat, dan untungnya dia anaknya termasuk dibilang super anteng sih. Jadi waktu di pesawat dia tidur, nggak nangis. Kalau untuk mengurangi keintiman ya bisa diatur-atur aja ya Bu ya. Ada lagi? Tapi kalau untuk kalian berdua mungkin dalam seminggu mungkin ada waktu khusus untuk quality time berdua atau bertiga? Karena kita
udah lama banget berdua, kita 4 tahun kita menikah. Terus akhirnya kita bertiga justru malah pengen bertiga terus jadinya gitu. Malah kalau berdua kayaknya kalau dia lagi tidur pengen dibangunin gitu, kayak nggak seru aja kalau nggak ada dia gitu. Kalau tengah malam suka rewel atau gimana kak? Kalau bangun masih, tapi untuk jam tidurnya kalau baby kan masih kebangun-bangun terus nih. Ini udah kayak berkurang sih, paling cuma sekali doang gitu doang. Tapi nggak begadang-begadang lagi, nggak, paling kebangun cuma buat nyusu, abis itu tidur lagi gitu. Apa gantian dengan suami untuk mengurus anak? Jaganya. Pernah nyobain juga? Oh iya dong, pasti dong. Gue sebagai suami, gue bisa Suami ganti siaga. popok, bisa mandiin. Iya, iya, kan. benar. Cuma menyusui doang nggak bisa. Kalau pakai botol bisa. Jalan, terus apa ya pokoknya. Berdiri, ngoceh-ngoceh, udah gitu. Udah bisa diajak bercanda, pokoknya. Udah bisa mulai jadi beo, ngikutin gitu. Misalnya kalau misalnya mau ngapain, ini ya, dadah juga. Sini. Ya apa nih keseruannya nih punya anak yang akhirnya tumbuh? Ada momen-momen yang selalu ditunggu nggak sih? Kan perkembangan segini kan lagi banyak ini. Momen yang ditunggu pastinya jalan sih. Bersyukurnya kita ada di saat momen-momen penting di umurnya dia ya. Memang benar-benar umurnya ini lagi perkembangan banget. Di saat dia bisa berdiri sendiri walaupun masih disupport ya, kita menyaksikan udah gitu apa ya, udah bisa diajak main deh. Kita juga baru pulang liburan kan, dia happy banget juga, udah bisa berenang, maksudnya berenang bareng-bareng ya, udah bisa diajak seru-seruan. Dan yang penting sih kalau misalnya kita sebagai orang tua sih, gue ngerasanya kayak dari lahir sampai sekarang bisa 9 bulan, terus udah gitu bisa sama-sama terus, kayaknya itu momen yang nggak bisa digantikan sama apapun sih. Jadi kayak kerjaan juga dikurangin dulu, bener-bener menghabiskan waktu bareng aja. Liburan kemana kemarin? Ke Bali, sebulan tapi kita di Bali. Lama kayaknya mau pindah. Tapi ngerasa ada kendala nggak sih bahwa masih anak baby juga gitu ke Bali liburan, jadi gimana? Mengurangi intimasi di antara kalian? Bagaimana? Oke, kalau misalnya untuk riuhnya enggak, karena kita udah test drive dulu kemarin ya waktu dia 4 bulan, kita udah coba road trip dan berhasil. Jadi ini yang kedua, tapi pertama kali dia naik pesawat.